Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Armita Sari Harahap, Weslita Sitohang, dan Zila Ramadhani Zain. Kali ini kami akan membahas mengenai reaksi pembuatan sabun dari lemak dengan mereaksikan gliserida dan soda api. Teori pembuatan sabun menggunakan gliseril. Yang pertama yaitu reaksi saponifikasi. Reaksi saponifikasi adalah reaksi hidrolisis asam lemak atau minyak oleh adanya basa kuat NaOH atau KOH atau yang dikenal dengan larutan alkali, sehingga menghasilkan sabun berupa garam natrium dari asam lemak atau minyak. Yang selanjutnya yaitu gliserol adalah senyawa piliol. Gliserol memiliki 3 hidroksil yang bersifat hidrofilik dan higrokopik. Gliserol merupakan komponen yang menyusun berbagai macam lipid termasuk trigliserida. Fungsi gliserin dalam pembuatan sabun yaitu gliserin memerangkap kelembatan untuk menciptakan kulit yang tampak bercahaya, awet muda dan sehat. Dan karena hampir tidak menyebabkan iritasi pada kulit, gliserin biasanya ditemukan dalam produk kosmetik dan sabun kulit dan sampo yang diperuntuk bagi konsumen yang memiliki kulit sensitif. Reaksi kimia dalam pembuatan sabun menggunakan gliserol yaitu reaksi saponifikasi. Dari lemak ditambah basa kuat menuju sabun dan ditambah gliserol seperti gambar berikut. Yang kedua yaitu reaksi pembentukan lemak atau trigliserida seperti gambar berikut. Sifat-sifat asam lemak pada gliserol. Yang pertama, sifat fisis. Lemak memiliki titik lebur yang tinggi sedangkan minyak memiliki titik lebur yang rendah. Contohnya lemak tristearin mempunyai titik lebur 71 derajat Celcius sedangkan minyak triolin mempunyai titik lebur min 17 derajat Celcius. Yang kedua yaitu lemak yang mengandung asam lemak rantai pendek larut dalam air, sedangkan lemak yang mengandung asam lemak rantai panjang tidak larut dalam air. Hal ini dikarenakan air adalah suatu pelarut yang bersifat polar berbeda dengan rantai karbo asam lemak. Yang ketiga yaitu semua lemak larut dalam klorofon dan benzen. Alkohol panas merupakan pelarut lemak yang baik. Selanjutnya kita akan membahas sifat kimia dari lemak dan minyak. Sifat kimia dari lemak dan minyak ada 2. Yang pertama, dapat mengalami reaksi saponifikasi atau penyambunan. Lemak dan minyak apabila disatukan akan mengalami hidrolisis. Reaksi hidrolisis adalah reaksi penguraian garam oleh air. Reaksi hidrolisis ini berguna untuk menentukan bilangan penyabunan. Bilangan penyabunan adalah bilangan yang menyatakan jumlah miligram KOH atau NaOH yang dibutuhkan untuk menyabun 1 gram lemak atau minyak. Besarnya bilangan penyambunan ini sangat tergantung pada massa molekul lemak tersebut. Yang kedua, dapat mengalami reaksi hidrogenasi. Reaksi hidrogenasi adalah reaksi antara hidrogen molekuler atau H2 dengan unsur atau senyawa lain yang biasanya melibatkan katalis seperti nikel, palladium, atau platina. Reaksi hidrogenasi biasanya digunakan untuk menghasilkan senyawa baru yang biasanya mempunyai nilai komersial yang tinggi. Contoh produk hasil dari reaksi hidrogenasi adalah minyak atsiri, mentega, atau margarin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai soda api. Natrium hidroksida dengan rumus kimia NaOH biasanya dikenal dengan soda kaustik atau soda api ataupun soda hidroksida. Ialah sejenis basa logam kaustik. Natrium hidroksida biasanya terbentuk dari oksida basa natrium oksida dilarutkan dalam air. Pada suhu ruangan, natrium hidroksida adalah padatan kristal putih, tidak berbau, yang dapat menyerap kelembaban udara. Hal ini membuat natrium hidroksida digolongkan menjadi zat sintesis. Natrium hidroksida bersifat sangat korosif. Natrium hidroksida biasanya digunakan dalam bentuk padatan atau diencerkan dalam larutan 50%. Bahan kimia ini digunakan untuk membuat sabun, rayon, kertas, bahan peledak, pewarna, dan produk minyak bumi. Setelah menjadi sabun, maka NaOH akan terpecah menjadi unsur penyusunnya yang netral. Konsentrasi NaOH berpengaruh terhadap kualitas sabun yang dibuat karena dapat mempengaruhi pH sabun, asam lemak bebas, alkali bebas,
kadar fraksi tak tersabunkan, asam lemak sabun, dan kadar air. Tinggi rendahnya konsentrasi NaOH akan mempengaruhi kesempurnaan proses saponifikasi pada sabun, sehingga secara tidak langsung juga akan mempengaruhi kualitas sabun yang dihasilkan. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai sabun. Banyak sabun merupakan campuran garam natrium ataupun kalium, berasal dari asam lemak yang dapat diturunkan dari lemak ataupun minyak, bereaksi dengan alkali, di mana suhu yang digunakan yaitu 80 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Proses ini disebut dengan saponifikasi. Lemak yang terhidrolisis oleh basa memperoleh gliserol dan sabun mentah. Molekul pada sabun mengandung suatu rantai hidrokarbon panjang ditambah ion. Bagian hidrokarbon dari molekul bersifat hidrofobik dan larut dalam zat-zat nonpolar, sedangkan ujung ion bersifat hidrofilik dan larut dalam air. Rantai hidrokarbon menyebabkan sebuah molekul sabun secara keseluruhan tidaklah benar-benar larut dalam air, tetapi mudah tersuspensi dalam air karena membentuk misel atau micelles, yaitu segerombol atau 50-150 molekul yang rantai hidrokarbonnya mengelompok dengan ujung-ujung ionnya yang menghadap ke air. Sabun diproduksi dan diklasifikasikan menjadi beberapa grade mutu. Grade A diproduksi oleh bahan baku minyak atau lemak yang terbaik dan mengandung sedikit atau tidak mengandung alkali bebas. Grade B diproduksi dari bahan baku minyak atau lemak dengan kualitas yang lebih rendah dan mengandung sedikit alkali, tetapi alkali tersebut tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Grade C mengandung alkali bebas yang relatif tinggi, berasal dari bahan baku lemak atau minyak yang berwarna gelap. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat dari sabun. Sifat-sifat sabun yaitu yang pertama, garam alkali dari asam lemak bersuhu tinggi terhidrolisis parsial oleh air yang dapat membuat larutan menjadi bersifat basa dalam air. Contohnya, CH3, CH2 16 kali COONA ditambah H2O menjadi CH3, CH2 16 kali COOH ditambah OH-. Yang kedua, larutan sabun akan menghasilkan buih bila diaduk, tetapi tidak bisa pada air sada. Garam-garam alkali akan mengendap dalam air, akan menghasilkan buih dari sabun. Contohnya, CH3, CH2 16 kali COONA ditambah CaSO4 menjadi Na2SO4 ditambah Ca, CH3, CH2 16 kali COO 2 kali. Yang ketiga, memiliki sifat pembersih. Yang keempat, proses penghilangan kotoran. Yang pertama, sabun di dalam air menghasilkan busa yang akan menurunkan tegangan permukaan sehingga kain menjadi bersih dan air meresap lebih cepat ke permukaan kain. Yang kedua, molekul dalam sabun yang bersifat hidrofobik, di mana molekul pada kotoran dikelilingi dan diikat. Proses tersebut dinamakan emulsifikasi, yang mana terbentuk emulsi di antara molekul sabun dengan molekul kotoran. Yang ketiga, pada molekul dalam sabun yang bersifat hidrofobik berada di dalam air, di mana molekul pada kotoran akan keluar saat pembilasan dan kain berubah menjadi bersih. 4. Karakteristik sabun. Sesuai perkembangan zaman, sabun memiliki karakteristik dari berbagai bentuk sabun, yaitu yang pertama sabun cair, yang terbuat dari minyak kelapa dan minyak lainnya, menggunakan alkali KOH berbentuk cair yang tidak mengental pada suhu hangat. Yang kedua, sabun lunak, terbuat dari minyak kelapa dan minyak lainnya yang bersifat tidak jenuh, menggunakan alkali KOH berbentuk pasta dan dicampur air akan larut. Sabun keras, terbuat dari lemak netral padat dari minyak yang telah keras, dengan proses hidrogenasi menggunakan alkali NaOH serta sukar larut dalam air. Yang kelima, kegunaan sabun. Sabun mempunyai kemampuan untuk mengemulasi berupa kotoran berminyak yang mana dapat dibuang dengan cara pembilasan. Yang keenam, sifat fisik dan kimia bahan pembuatan sabun. Yang pertama, asam lemak. Di dalam lemak ataupun minyak terdapat kandungan trigliserida dan asam lemak.
dimanfaatkan dalam proses pembuatan sabun. Asam lemak memiliki terdisosiasi sebagian dalam air yang merupakan asam lemak. Sedangkan trigliserida ialah komponen utama dalam minyak dan lemak yang berkombinasi berbagai jenis asam lemak, di mana berikatan pada gugus gliserol dinamakan asam lemak bebas. Asam lemak memiliki rantai hidrokarbon dan gugus hidroksil yang berikatan dengan gugus karboksil. Secara umum, asam lemak berfasa cair atau padat dengan suhu 27 derajat Celcius. Panjang rantai karbon akan mudah beku dan sukar larut. Asam lemak bisa direaksikan pada senyawa lain akan terbentuknya persenyawaan litida. Yang kedua, natrium hidroksida atau ETAOH. Senyawa alkali adalah garam-garam alkali terlarut dalam logam alkali. Alkali dimanfaatkan untuk zat kimia yang tergolong basa dan akan bereaksi serta menetralisis asam. Alkali yang sering dimanfaatkan yaitu NaOH atau KOH. Yang ketiga, air. Air merupakan zat kimia yang memiliki rumus molekul H2O. Suatu molekul air terdiri dari dua atom hidrogen, di mana berikatan secara kovalen dan satu atom oksigen. Air memiliki tidak berasa, berwarna, ataupun berbau pada kondisi standar, di mana tekanan dan suhunya yaitu 100 kPa atau 1 bar dan 273,15 Kelvin. Zat aditif. Zat aditif yang paling umum ditambahkan dalam proses pembuatan sabun adalah pewangi, pewarna, dan garam NaCl. Yang kelima, gliserin monostearat. Gliserin adalah campuran dari asam stearat dengan gliserol, di mana menghasilkan zat digunakan sebagai bahan pengemulasi alami. Selain digunakan sebagai bahan aditif dalam makanan, gliserin juga dimanfaatkan pada produk kosmetik dan sabun. Yang keenam, surfaktan. Bahan ini merupakan untuk mengangkat kotoran. Sabun menghasilkan busa berasal dari bahan surfaktan. Bahan surfaktan yang umumnya dipakai adalah emal 20C, emal PD, Texhavon, dan sebagainya. 7. Metode-metode pembuatan sabun. Yang pertama itu ada metode bat. Pada metode bat, lemak atau minyak berlebih dahulu dipanaskan dengan sebuah alkali NaOH dan KOH, terlebih pada sebuah ketel. Bila penyabunan selesai, ditambahkan garam-garam agar dapat mengendapkan sabun. Pada lapisan air terkandung gliserol, garam, dan kelebihan alkali. Dipisahkan dan pada proses penyulingan memperoleh gliserol. Endapan sabun gubal dicampur dengan garam, gliserol, dan gliserol lalu dimurnikan menggunakan air dan diendapkan berkali-kali dengan garam. Pada proses akhir, endapan melakukan perebusan menggunakan air agar menghasilkan campuran yang halus yang berupa lapisan homogen dan mengapung. Yang kedua itu metode kontinu. Metode ini adalah metode yang banyak dilakukan pada zaman modern. Lemak atau minyak terhidrolisis oleh air pada suhu dan tekanan tinggi dengan dibantu oleh katalis seperti sabun seng. Minyak atau lemak dimasukkan dengan cara kontinu dari ujung reaktor besar salah satunya. Gliserol dan asam lemak yang telah terbentuk kemudian mengeluarkan dari ujung yang berlawanan dengan cara menyuling. Kemudian asam-asam ini dinetralkan dengan alkali untuk menjadi sabun.